Di gereja kita, prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi? Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar.
Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
yang kasih-Nya tidak terbatas Tuhan. Bahkan tidak terbatas oleh keadaan kami. Bahkan Engkau berkata saat kami tidak setia, Engkau Allah tetap setia. Sehingga Engkau adalah Allah yang bisa diandalkan dalam segala keadaan. Engkau Allah tempat kami bisa kembali Tuhan. Engkau Allah tempat kami bisa terus berjuang Tuhan. Engkau Allah tempat andalan kami untuk mengalami segala rencana-Mu yang baik dalam hidup kami. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini Engkau terus yang berbicara bagi kami. Karena Engkau yang paling mengerti apa yang menjadi pergumulan kami, kedalaman hati kami. Dan Engkau juga Allah yang akan bertindak bagi segala yang baik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati Tuhan melalui firman-Nya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Rahel, segenap pelayan jemaat dan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya boleh sharing firman Tuhan dan saya diberikan tema, tadi juga sudah di ibadah pertama tentang iman, pengharapan, dan kasih ya, karena kita ada di dalam tahun kebangkitan, tahun kebangunan. Ini tahun yang baik saudaraku ya untuk mengalami pemulihan, restorasi. Jadi kalau kita tidak ditopang oleh iman, pengharapan, dan kasih yang dibangun di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita bisa akan mengalami kegagalan. Jadi judul firman yang kedua ini adalah ditakdirkan menang. Katakan bersama, ditakdirkan menang. Jadi ditakdirkan menang, yang jelas menang udah tahu ya. Menang itu sudah tahu artinya. Tapi kata takdir itu artinya gini saudara, ditetapkan sebelumnya. Jadi takdir orang percaya itu menang. Ditetapkan sebelumnya. Bukankah Tuhan berkata rancanganku atasmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya. Mendatangkan kebaikan, masa depan yang penuh harapan. Jadi itu artinya kemenangan saudara di depan. Sudah terjadi? Belum. Artinya destiny, takdirnya itu seperti itu. Jadi kalau kita belum mengalami, terus kemudian kita down, patah, hilang percaya, hilang iman kita, luntur kasih kita kepada Tuhan, maka yang ditakdirkan ini tidak terjadi. Ditetapkan sebelumnya supaya kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, makanya kita bisa mendengar kesaksian ya saudara ya. Orang-orang yang tidak lagi mau ke gereja. Orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan anak saya dalam pergumulannya pernah berkata, apa gunanya berdoa? Kalau berdoa nggak terjadi. Karena banyak orang percaya tuh berpikirnya seperti ini. Kalau doa sekarang langsung dijawab. Gitu saudara. Tapi Tuhan itu bilang iman. Iman itu kan artinya saudara percaya walaupun nggak melihat kan. Jadi ada tes, ada ujian ya supaya murni mengikut Tuhannya. Jadi takdir kita menang ya. Jadi gembira dulu ya di awal ya bahwa takdir saudara dan saya sukacita kita adalah kita menang. Nah kita lihat saudara Markus 4 ayat 35. Markus 4 ini saya sangat suka sekali, sudah saya baca berulang-ulang. Markus 4 ini dibagi atas 5 perikop saudara. Jadi perikop yang kita baca ini adalah perikop terakhir. Perikop 1 jadi batasan-batasannya itu saudara. 4 sebelumnya itu adalah cerita di mana Yesus khotbah, yang di mana Yesus harus naik perahu saking banyaknya orang yang datang, pernah dengar ya kisah itu. Dan Yesus itu ada bicara 4 ilustrasi. Baru di terakhir ya, perikop yang terakhir bicara ayat ini. Jadi kan kalau kita kebayang nggak kalau lagi KKR ya, kalau Yesus datang khotbah, ada kesembuhan nggak saudara? Ada pemulihan nggak? Pasti ada. Ada orang yang mengalami pengharapan. Pasti ada karena Yesus berkhotbah tidak seperti manusia. Tidak seperti ahli-ahli hukum Taurat. Anak-anak saja seneng loh dengerin Tuhan Yesus khotbah. Sampai kejar-kejar Tuhan Yesus. Anak-anak senang sampai puji-puji Tuhan Yesus. Itu gak mudah saudara. Coba saudara ngelainin anak-anak. Saudara harus jadi kayak anak-anak kan. Saya gak percaya Tuhan Yesus tuh kalau khotbah itu terus kayak suara kayak guru sekolah minggu tuh saya gak percaya saudara. Dia tetap seperti orang dewasa, tapi karena kuasanya membuat semua orang suka sama dia. Nah itu kisah terjadi, baru kemudian Tuhan Yesus bilang begini di dalam Markus 4 ayat 35. Jadi perikop terakhir ya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, jadi dari seharian Yesus khotbah. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau dikatakan marilah kita bertolak ke seberang, yang ngajak siapa saudara? Tuhan Yesus.
Yang tanggung jawab harusnya yang ngajak ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Bukan ide murid, bukan. Marilah, yuk gitu kan saudara ya. Kita bertolak ke seberang. Nah tadi kan itu mujizat, kesembuhan. Pasti ekspektasi murid-murid itu semua hal yang glory, kemuliaan. Tapi apa yang terjadi? Ayat 37 mengagetkan sekali saudara. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Pertama ada taufan, yang kedua bukan hanya dahsyat, sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, tidak berhenti sampai di situ. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bukan sedikit masuk air, penuh dengan air. Kalau mulai penuh dengan air, isyarat apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap? Tenggelam. Ya kan? Makanya banyak persoalan bagi anak Tuhan gini. Kok saya ikut Tuhan dituntun, yuk kita pergi ke seberang. Kok ngalamin seperti ini, perahu ini mulai penuh dengan air dan akan tenggelam. Jadi gak percaya sama Tuhan Yesus. Ya kan saudara? Banyak yang begitu. Kalau hari-hari ini tengah kita ada yang seperti itu, ini adalah berita baik. Berita pengharapan. Takdir saudara bukan kalah, tapi menang. Nah saudara, apa yang harus kita alami untuk mengalami janji kemenangan? Saya ambil untuk membahas ini saudara. Ini sebagai ayat untuk ini saja supaya saudara bisa lihat, ada di perjanjian baru juga 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, ini janji kemenangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang mata lihat apa waktu itu saudara? Air masuk penuh. Yang mata lihat tenggelam. Itu yang mata lihat. Yang diberi Tuhan, yang kita lihat apa yang tidak kita lihat. Lihat ayatnya, yang tidak pernah dilihat. Kalau sudah mau tenggelam, saudara bisa lihat keselamatan enggak? Enggak bisa saudara. Kalau saudara lihat perahu penuh dengan air, bisa lihat keselamatan enggak? Enggak bisa. Yang Tuhan beri bukan yang kita lihat pakai mata fisik yang mau tenggelam itu. Yang enggak kita lihat yaitu diselamatkan dari sana, dikeluarkan dari pergumulan, dibela Tuhan, itu yang akan kita diberikan kepada kita. Amin. Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Pada saat itu apa yang didengar telinga? Teriakan-teriakan kan, kapal tenggelam, mungkin layarnya dibeginikan, segala macam lah ilmu-ilmu. Mereka ini kan nelayan saudara. Mereka paham benar cara membawa kapal. Sudah mengalami banyak hal. Tapi teriakan-teriakan itu kan, mungkin matilah kita di sini. Mungkin ada kata-kata seperti itu. Tuhan yang berikan, yang didengar telinga, apa yang tidak pernah didengar telinga. Yang gak pernah didengar telinga adalah kami akan lewati ini semua. Udah gak bisa lihat saudara, udah kacau suasana. Tapi Tuhan bilang, jangan andalkan telinga jasmanimu, amin. Yang tidak pernah didengar telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Waduh, dalam hati sesudah udahlah ini mungkin hari terakhir aku. Udah gak berani timbul pengharapan. Maka Tuhan bilang, yang gak timbul dalam hatimu itu yang kusediakan. Bagi siapa saudara? Gak bagi semua orang. Ya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi semua ini yang gak dilihat mata dalam pergumulan kita, yang tidak didengar telinga kita, yang gak bisa timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan semuanya jalan keluar bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Mengasihi Dia itu bukan cuma nyanyi lagu, aku cinta padamu Tuhan, sampai netes-netes air mata kita. Bukan di situ aja saudara, itu bukan indikator. Indikatornya firman Tuhan berkata orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mempercayai firman Tuhan dan melakukannya. Ya, yang walaupun belum mengalami terobosan, pokoknya aku tetap percaya firman Tuhan. Bagi yang seperti itu, yang goyah mohon maaf, gak akan melihat. Jadi kita gak mau dong kalau kita gak melihat ya. Jadi kita harus ngalami. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, jaga mata. Katakan bersama, jaga mata. Jaga telinga. Jaga hati. Selama ini suka kita dengar Amsal 4 ayat 23 berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi hatimu, hatiku tidak akan bisa dijaga kalau engkau tidak jaga matamu, tidak jaga telingamu. Jadi ada pendahuluannya. Jaga mata kita saudara. Puji Tuhan ya, di Alkitab ada 3 kisah tentang orang yang satu
sedang tenggelam, jadi belum tenggelam banget, udah masuk ke air ya. Jadi cocok ya pengalamannya. Yang satu lagi kapalnya hampir karam. Jadi kalau karam kan bisa jadi tenggelam kan saudara. Yang satu lagi benar-benar sudah tenggelam. Jadi nggak tahu kita ada dalam situasi mana nih. Yang sedang tenggelam kah? Kita udah rasakan air itu. Atau ancaman mau tenggelam, kapalnya mau karam. Bukan ancaman biasa-biasa, kapalnya mau karam. Dan yang terakhir bahkan yang sudah tenggelam pun tetap ada takdir kemenangan. Yang pertama yang sedang tenggelam itu namanya Petrus. Ya saudara pasti tahu kisahnya. Ya, Matius 14 ayat 29 kata Yesus datanglah. Nah saudara kalau baca, saya kan nggak mungkin ya taruh semua ayat di sini karena terbatas. Tapi kalau saudara baca, waktu kita terbatas. Kalau saudara baca, di sini pun kita lihat ada rencana Tuhan. Tuhan yang suruh mereka pergi duluan naik kapal. Kemudian terjadi angin kan saudara. Ya, angin sakal ya. Jadi artinya kalau Tuhan yang suruh, itu pasti ada rencana Tuhan. Kalau tadi kapal sudah kemasukan air, Tuhan yang ngajak, yuk kita pergi ke seberang. Berarti ada rencana Tuhan di dalamnya, amin. Percaya saja, Pak Niko selalu bilang percaya saja. Ya, Julita Mandik ini dulu waktu masuk ITB, mimpinya jadi anak Tuhan, kerja jadi wanita karir. Kan sekarang banyak office ministry kan saudara. Itu mimpi saya, tetap jadi anak Tuhan, tapi di dalam karir. Tapi Tuhan bilang gini, melalui lagu-lagu yang saya tulis, yuk kita pergi ke seberang, suruh nulis lagu. Kamu bukan jadi wanita karir, tulis lagu buat aku. Tapi menghadapi kapalku pun mau tenggelam saudara. Yesus yang ngapain? Yesus ngapain yang ngajak? Tidur. Artinya gini, kalau masalah kita sekarang, kita merasa ada dalam tracknya Tuhan. Tapi waktu menghadapi persoalan kita doa, Tuhan gak jawab. Tuhan kok diam? Nah saudara, tapi saudara kita tahu kan endingnya yang tadi Tuhan Yesus tidur, tenggelam gak kapalnya? Gak tenggelam, kemuliaan terjadi. Bahkan orang bisa bilang belum pernah terjadi seperti ini. Nah kata-kata itu akan terdengar melalui orang sekeliling saudara ketika saudara sudah mengalami kemenangan. Yang begini belum pernah terjadi. Akibatnya apa saudara? Orang-orang bisa dimenangkan karena ngelihat kisah nyata. Nah kita lihat di sini Petrus. Dan teman-teman disuruh pergi ke seberang. Yesus kan nyusul kan belakangan. Totonya dia jalan di atas air saudara ya. Dan ada angin sakal. Matius 14 ayat 29 kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini tentang jaga mata. Saudara perhatikan waktu dia turun dari perahu mendatangkan. Jelas ini mendatangi mendapatkan Yesus. Matanya lihat siapa? Saudara bisa bayangin, turun dari perahu, datanglah, turun dari perahu dan dia berjalan. Matanya lihat siapa saudara? Pasti lihat Yesus, karena kan role modelnya lagi, contohnya sudah ada, bisa jalan di atas air. Berarti kalau Tuhan perintahkan aku datang, aku bisa jalan di atas air. Dia sudah lama ikut Tuhan Yesus, dia tahu persis kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa jalan, dia suruh aku datang, pasti aku juga bisa jalan di atas air. Matanya tertuju kepada Yesus. Selama matanya tertuju kepada Yesus, dia gak akan tenggelam saudara. Tapi apa yang terjadi? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, luar biasanya kalau saudara lihat konkordansi, kata dirasanya ini terjemahan aslinya dilihat. Padahal kan angin kan saudara. Kok angin dilihat? Saudara bisa lihat angin gak? Nggak bisa, tapi dampaknya saudara bisa lihat kan saudara. Dilihatnya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Wow, luar biasa firman Tuhan. Dilihat ini artinya apa saudara? Matanya fokusnya geser. Dari lihat Tuhan Yesus, lihat keadaan. Kenapa lihat keadaan membuat dia seperti bisa melihat angin? Angin sakal tuh gini saudara, angin yang menghalangi Anda maju. Jadi kalau katakanlah kapal mau bergerak ke arah sana, angin itu menghalangi saudara. Dan itu anginnya kenceng. Persoalan saudara membuat saudara terusnya udah doa-doa, saudara mau jalan. Tapi ketika baru mau jalan iman saudara dibangun, tapi keadaan tidak berubah. Itu seperti nyetop kita untuk maju. Seperti mau halang, jadi mau maju gak bisa, mau maju gak bisa. Itu keadaan angin itu tetap ada. Bahkan saudara catat ketika dia sudah melihat Yesus kembali dikatakan dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kalau bilang Tuhan tolonglah aku, mungkin gak masih lihat angin? Gak mungkin lah. Dia tahu dia akan tenggelam. Dia lihat kembali Tuhan Yesus. Pengharapannya bangkit. Iman. Iman bicara apa? Melihat yang tidak dilihat. Dasar dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat. Saudara, kalau baca Alkitab tuh baca dengan cermat. Alkitab itu detail. Ya, di dalam tentang cerita ini, waktu dia sudah berjalan, sudah diselamatkan Tuhan Yesus, mereka jalan ke kapal, Alkitab mencatat anginnya belum berhenti. Persoalannya masih ada. Tapi matanya sudah lihat Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus aman gak? Aman. Masalahnya selesai? Belum. Alkitab mencatat ketika mereka naik ke perahu baru anginnya berhenti. Saudara tangkap ini? Jadi waktu jalan sama Tuhan Yesus pun angin sakal itu seperti berusaha menghalangi. Tapi dia tahu di sampingnya ada Tuhan Yesus pegang tangan dia. Dia jadi beroleh kelegaan. Saudara kalau jaga mata gak lihat sekeliling. Sekalipun sekelilingmu belum berubah. Tapi asalkan kita percaya Yesus takdirnya bagi kita kemenangan. Maka sekalipun persoalannya belum selesai hati kita teduh. Amin. Firman Tuhan berkata dalam kisah yang tadi kita baca di awal, Markus pasal 4, kembali ke Markus pasal 4. Jaga mata untuk apa? Lihat Yesus. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu. Sekalipun Yesus tidur, Yesus ada di perahu itu, amin. Kalau Yesus ada di perahu itu, Yesus tenggelam enggak? Enggak akan. Karena apa? Yesus dinubuatkan bukan mati tenggelam, saudaraku. Dia harus mati di kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Enggak mungkin dia selesai di situ. Amin. Kalau Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, tenggelam enggak? Enggak tenggelam. Kalau Yesus ada dalam perahu bisnis saudara, mungkin sekarang seperti diserbu kiri kanan angin badai. Tenggelam enggak? Enggak tenggelam. Tapi bukan berarti anginnya enggak ada. Catat itu saudara. Anginnya masih ada. Teguhkan matamu untuk lihat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada, enggak akan tenggelam. Saya sangat suka kalau pelayanan PD kantor ya. Saya kagum lihat perusahaan-perusahaan yang masih ngerti banget sehebat apapun mereka. Mereka perlu jaga mata mereka untuk lihat Tuhan Yesus. Apalagi saudara pelaku bisnis, pelaku di marketplace. Sering banyak angin perubahan, peraturan perubahan yang bisa menguntungkan atau merugikan saudara. Kalau itu seperti merugikan Anda, jangan lihat yang lain, lihat Tuhan Yesus. Matamu pastikan lihat Tuhan Yesus. Kalau Yesus ada di perusahaan ini, tidak akan tenggelam. Bahkan tadi saya singgung ya di awal. Di tempat-tempat mana? Tempat-tempat publik. Mall, apapun itu. Kalau ada gereja sana, survive itu mallnya. Saya belum pernah lihat nih mall sepi-sepi. Terus ada gereja di sana. Gerejanya terus jadi mallnya tambah bangkrut. Enggak pernah lihat. Pokoknya kalau kasih tempat bagi penyebaran kerajaan Tuhan, pasti survive. Saya dulu pernah ditawarin Bu, ya waktu saya pelayanan satu perusahaan, mereka baru bangun properti. Gereja kami kan gereja kecil ya, jadi pengerjanya enggak banyak. Dia sampai bilang gini, Bu pakai tuh gereja, tapi jaraknya jauh banget dari domisili kita gitu dan pengerja kita enggak banyak. Dia bahkan mau kasih tuh berapa tahun enggak usah bayar, asalkan bikin kebaktian di situ. Kenapa pengusaha itu berani berbuat seperti itu? Karena dia ngerti, kalau ada gereja di sana, berarti ada Tuhan Yesus, amin. Ada berkat Tuhan mengalir ke sana. Nah perusahaan-perusahaan yang saya bilang tadi nih saudara, ini salah satu perusahaan ya. Makanya kalau kita belum sehebat beliau, gak mau jaga mata, hubungan dekat dengan Tuhan Yesus. Waduh kasihan banget saudara. Ini pengusaha hebat, propertinya banyak. Bukan tingkat abal-abal saudara yang cuman kayak kami kontrakan biasa. Enggak, gode-gode apartemen mall. Sudah generasi kedua. Biasanya kan orang bilang gini, kalau generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, kalau konglomerat generasi ketiga menghancurkan, kan gitu saudara ya. Makanya kalau saya kemana-mana nih ya, suka dibilang, ini loh dulu orang terkaya di kota ini. Kalau kita ke Medan tuh, ini dulu orang terkaya di kota ini. Kok kenapa dulu? Sekarang udah enggak. Generasi pertama berjuang, membangun, generasi kedua menghabiskan, generasi ketiga menghancurkan kalau tidak dalam Tuhan. Beda kalau dalam Tuhan. Generasi kedua, generasi papa pembangun takut akan Tuhan. Generasi kedua sudah anak lebih takut lagi akan Tuhan. Sudah tahu nggak? Saya sampai terkagum-kagum. PD kantornya itu perusahaan ini punya 5 pendoa syafaat yang full time. Kayak penjaga menara gitu loh saudara. Jadi kalau mereka punya proyek, ada perencanaan ke satu tempat, itu bukan hanya orang ahli-ahli untuk menilai ekonomi dan segala macam, bukan. Pendoa itu dikirim. Pendoa itu doa dulu, dapat pesan apa dari Tuhan. Saya nggak pernah lihat kayak gitu.
Bahkan sudah difasilitasi gitu, karyawannya susah sekali datang ke PD. Waduh, saya bilang ini sudah top at the top, owner perusahaan ngerti banget yang namanya perlu jaga mata. Ada Tuhan dalam perusahaan ini, gak akan kolaps. Dan benar terjadi saudara, masa pandemi itu kan banyak orang kolaps. Beliau bukan malah makin kolaps, dibawa ke pemimpinan beliau makin maju. Wow, makanya itu jaga mata, lihat Tuhan. Kalau kelihatannya kita mau bangkrut, kan angin sakal. Sudah pegang nama Tuhan Yesus, tapi kok masih belum berubah juga, percayakan hidupmu. Pasti Tuhan juga akan kasih tuntunan bagaimana lewat dari keadaan ini. Tapi sekalipun rasanya kayak kehalang maju. Ayo percayakan diri kita sama Tuhan Yesus, amin. Saya merasakan itu saudara. Yuk kita pergi ke seberang gitu kan saudara. Yuk Julita kita pergi ke seberang gitu kan. Sesudah lagu Indonesia bagi kemuliaanmu itu. Tapi habis itu saya ngerasa seperti angin sakal menghalangi untuk maju. Lagunya ada, lagunya kayak terhalang untuk maju. Gak bisa memberikan ke produser, gak laku saudara ya. Saya waktu itu gak pernah kepikir jadi penyanyi rohani loh. Hanya ingin pelayanan lewat lagu rohani. Berikan ditolak, berikan ditolak, berikan. Ini kan seperti orang mau maju, kehalang. Mau maju, kehalang, mau maju, kehalang. Belum lagi ketika saya sudah punya album rohani, usia saya sudah 40. Masuk lagi dalam dimensi baru. Mau maju kehalang, mau maju kehalang. Saudara alasan apa? Alasan tua, faktor U itu apa saudara? Ada yang umur, pernah lo di PD kantor ada yang bilang uang, Tuhan itu. Saya bukan hamba Tuhan yang cari uang saudara. Faktor U itu apa? Usia. Kalau buat saya bukan usia lagi bu, uzur. Karena waktu saya umur 40 tahun, penyanyi rohani itu umurnya 20-an tahun. Jadi artinya gini, kayak melawan ini kan saudara kan. Orang lain yang masih glowing, saya kerutnya mulai banyak saudara. Sampai karena saya sudah berkerut, saudara umur 40 ya. Padahal kalau saya lihat umur saya 40, saya lebih cantik dari sekarang sebenarnya saudara. Tapi itu pun saya tertolak. Jadi diakalinlah sampul album saya. Difilterkan saudara. Dulu Photoshop namanya saudara. Jadi waktu keluar album saya sampai bahkan saya pun tak mengenali itu siapa saudara. Saking glowingnya. Jadi saya yang terima akibatnya saudara. Perusahaan sih bisa seperti jualan. Tapi kalau saya bawa diutus oleh perusahaan label saya dan di depan display itu ada album saya. Ada orang saya gak mau beli album ini. Kenapa Pak? Ini bukan kamu. Ini saya Pak. Bukan, dia lihat muka saya. Yang di depan saya ini telalatnya gede banget. Kenapa di sampul album ini tidak ada telalatnya? Jadi maksudnya mau ngapus kerut ibu-ibu. Saking kencengnya ngapusnya telalatku yang gede ini terhapus. Jadi saudara bisa bayangkan mulusnya kayak apa kan saudara? Itu lalat hinggap aja tergelincir. Hilang udah licin. Saking glowingnya. Ketemu tokoh aslinya. Figur aslinya. Loh kok tua? Percepatan penuaan yang paling cepat dalam sejarah saudara. Ada angin sakal menghalangi. Belum lagi lagunya orang bilang aduh lagu kayak begini gak bisa jadi berkat. Oh itu saya ingat sekali. 15 lagu saya berikan ke produser rekaman. Dikembalikan 2 minggu kemudian dengan catatan. Lagu yang kamu tulis gak bisa jadi berkat. Hancur gak saya rasanya saudara. Yang ngajak siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita pergi ke seberang. Kok aku jadi kayak gini, kapalku mau tenggelam. Aku gak mungkin tambah muda. Amin. Mau saudara tanam-tanam botox, mukamu jadi aneh. Ya kenceng tapi aneh. Saya bukan tipe hamba Tuhan seperti itu. Saya mau mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Jaga mata kata Tuhan. Aduh saudara kalau ngelihat lagu. Dan saya ini orangnya melo. Jadi kalau tulis lagu melo-melo semua. Ada satu lagu yang saya tulis ya saudara ya. Ini melonya gak karuan. Tapi puji Tuhan waktu itu aku jaga mata itu tetap ditulis. Bahkan produserku aja gak mau waktu itu merekam lagu ini. Akhirnya diambil sama Edward Chen. Lagunya ini ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk bersuka. Ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Saudara begitu direkam, gak ada gereja yang nyanyi lagu ini saudara. Kayak gak punya pengharapan kan. Saya juga sampai berpikir buat apa ya lagu ini ada. Ternyata lagu ini saudara saya baru tahu. Sering dinyanyikannya itu di rumah duka.
Saudara kalau cari lagu rohani Kristen kedukaan, maka lagu ini ada di 3 link teratas. Dulu saya nggak pernah menganggap itu istimewa, saudara. Malah rasa kok, kan kalau jemaat kan lebih banyak, lebih ada sukacita. Kalau nggak jaga mata, tenggelam, nggak ngalami kemenangan. Tapi puji Tuhan, sekalipun angin sakal Tuhan, bangkrut itu ilusi, hayalan. Anda teman-teman nih ya, anak muda, engkau mungkin sudah buat skripsimu udah berjibaku. Jangan ambil keputusan yang salah. Ada 3 anak muda di sebuah kota terjun dari mall. Stres dalam 3 waktu yang berbeda. Totalnya 4, yang satu lagi sepasang. Kenapa? Putus pengharapan. Sudah lakukan segalanya kok gak tembus-tembus. Kena mental, saudara. Jaga mata, lihat Tuhan Yesus. Sekalipun engkau gagal, percayalah dari kegagalanmu itu pun Tuhan Yesus bisa angkat dirimu. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Jaga mata. Kemudian jaga apa lagi, saudara? Jaga telinga. Sebelum saya masuk ke jaga mata, jaga telinga. Kisah lagu tadi saya sambungkan. Ini saya jarang sekali ceritakan. Jadi lagunya mulai mengudara, mulai diputar di beberapa radio. Tiba-tiba suatu ketika saya dihubungi oleh seorang wanita. Dia tanya, ini benar gak Julita Manik yang tulis lagu Indah Pada Waktunya? Judulnya Indah Pada Waktunya. Jadi saya ambil Pengkhotbah pasal 3 tentang itu ya, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka. Saya gabungkan di referennya dengan Roma 8 ayat 28. Mungkin kau gak tahu apa yang kau alami sekarang. Tapi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Dia cerita gini, saudara. Mungkin saya lupa waktu itu, mungkin sekitar 2 minggu lagi mau menikah. Tinggal di kota Semarang. Tunangannya tinggal di Kalimantan. Jadi 2 minggu itu mau menuju ke Semarang naik kapal. Mau lakukan persiapan terakhir sebelum menikah. Bahkan mereka sudah rekam album rekaman dua-duanya anak Tuhan untuk jadi gift-nya di wedding. Tapi ternyata kapal yang dinaiki itu tenggelam pada waktu itu, saudara. Waktu saya lihat foto tunangannya itu keker ya. Harusnya mungkin lebih mampu lah untuk berjuang karena ada yang selamat. Tapi tunangannya enggak selamat. Bahkan mayatnya pun tidak ditemukan. Anak Tuhan ngalami seperti itu. Hatinya hancur. Gak tahu berbuat apa. Tiba-tiba dia dengar lagu ini. Jadi sia-sia gak tulis lagu itu, saudara? Gak sia-sia. Belakangan saya makin mengerti karena beberapa hari saya ada di rumah duka. Karena lagu itu masih lagu list rumah duka. Sekalipun Julita tidak dinyanyikan di ibadah. Berapa orang yang sedang berduka. Dihiburkan. Air mata yang gak henti-hentinya menetes. Gak mengerti kenapa ini harus terjadi. Diteguhkan untuk lihat Tuhan Yesus. Jadi lagu ini dipakai Tuhan untuk nolong orang lain yang sedang sengsara. Ngelihat Tuhan Yesus. Dan biasanya penulis-penulis lagu seperti ini adalah orang-orang yang waktu nulis ngalami juga kesengsaraan. Rasanya gak bisa lihat Tuhan. Gak ada yang baik terjadi dalam hidupku. Tapi aku memilih percaya kepada firman-Mu. Saudara, jaga mata lihat Tuhan dan jaga telinga. Kisah para Rasul 27 tentang Paulus, kapalnya hampir karam. Karena tadi malam seorang malaikat, Kisah para Rasul 27 ayat 23. Dari ya Allah. Sebelumnya, ya, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus. Berarti Paulus yang luar biasa ini masih bisa takut, saudara? Masih bisa takut. Hamba Tuhan masih bisa takut. Masih bisa takut kalau kenyataan dia ini kan harus menghadap kaisar. Kok kapalnya ini sudah hampir karam. Ini Paulus bukan orang sembarangan. Penuh firman. Dari belum kenal Tuhan Yesus dia sudah penuh Taurat. Ikut Tuhan Yesus dia on fire. Hampir sebagian besar Alkitab dia yang tulis. Tapi orang yang seperti ini pun masih butuh lagi. Pengharapannya dibangkitkan lagi dengan firman Tuhan. Jangan takut Paulus. Kapal ini tidak akan karam. Karena engkau harus menghadap kaisar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita bergantung kepada firman Tuhan. Amin. Kita bergantung kepada firman Tuhan yang harus kita dengar lagi. Kita harus dengar. Makanya jangan pernah anggap sepele. Karena Tuhan memperdengarkan suaranya seperti ini malaikat. Mungkin bukan ketika di mimbar Anda dengar. Tapi mungkin waktu ada yang kesaksian. Dan kemudian Anda dengar.
Amin. Atau mungkin ketika Anda dengar lagu, ya, dengar. Dan itu memberikan pengharapan. Jaga telinga untuk peka dengar suara Tuhan. Jangan pilih-pilih orang yang memberitakan firman Tuhan kepadamu. Enggak di sini ya Bu Rahel, tempat lain suka gitu. Kalau ngelihat pendetanya bukan orang terkenal, langsung dia melipir ke gereja lain. Gereja bukan didasarkan siapa gembala yang Tuhan tetapkan atasmu. Enggak main-main saudara. Mau gembalanya muda, mau gembalanya sudah usia lanjut, tua. Kalau itu Tuhan tetapkan atasmu, di dalam kepakan dia saudara, Tuhan mengalurkan berkatnya atasmu. Jangan pernah anggap sepele. Keluar daripada apa yang Tuhan terancang atas hidup kita itu namanya saudara keluar dari pagar perlindungan. Tidak ditentukan manusia. Satu teduh pun bisa membuat kita dengar suara Tuhan. Amin. Jadi jangan lihat di sana lebih ini, kita datang ke sana. Oh sekarang udah gak gereja lagi, lihat aja YouTube aja lah, online aja. Saudara tidak, cara Tuhan ikuti. Penggembalaan, ikuti seperti yang saudara lakukan. Ada suara pemimpin, dengarkan, lakukan. Amin saudara, Tuhan bicara lewat banyak hal. Lihat dalam Markus pasal 4, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Apa yang mau saya tunjukkan di sini? Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mau dengerin Tuhan Yesus. Ini di awal waktu dia khotbah. Dan orang-orang ini pun waktu Tuhan Yesus bergerak ke seberang ikut. Tapi apa yang terjadi waktu badai datang? Semua kan teriak-teriak kan? Padahal Yesus khotbah 4 ilustrasi, nggak ada yang nempel. Yang khotbah siapa? Tuhan Yesus. Ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus khotbah? Nggak mungkin akan ada. Tapi even Tuhan Yesus yang khotbah nggak nempel firman-Nya. Jadi yang membuat nempel firman Tuhan itu bukan orang yang khotbah, tapi siapa? Saudara sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Keputusan kita mau diberkati nggak? Seorang kepala pasukan bilang begini sama Tuhan Yesus. Gak usah datang ke rumahku Tuhan. Satu patah kata saja kau bicara, itu bisa menyembuhkan. Imannya tuh luar biasa. Ya, nggak kan ada orang mesti datang dulu, mesti ucek-ucek dulu, mesti jamah dulu. Dia begitu percaya kepada firman Tuhan. Harus kita buka telinga kita untuk mendengar. Siapapun yang Tuhan pakai untuk ngomong, kalau telinga Anda dan saya itu mendengar, saudara, peka, maka saudara akan diberkati. Amin. Jadi jangan ditentukan oleh siapa. Mau siapapun, mau dia muda tapi dipercayakan untuk berdiri di mimbar ini, dengar. Ketua kul kita, dengar. Orang-orang yang lagi bersaksi, dengar. Saudara Mazmur 112 ayat 1 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang biru kita baca yuk, 1, 2, 3. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan cuma suka, sangat suka kepada firman-Nya. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau sangat suka dengan suka itu beda. Kalau suka waktu makan, enak ya. 2 kali makan, masih enak, suka. Tapi berikutnya mulai bosen kan. Kalau sangat suka, gak pernah bosan. Hari ini makan, besok makan lagi, besok makan lagi, besok makan lagi. Kenapa? Sangat suka. Orang yang sangat suka ini juga waktu saat teduh. Aduh, saya belum terlalu ngerti firman Tuhan. Tapi karena sangat suka, dimakan, dibaca lagi. Waktu ada, tapi saya kagum loh di sini. Dari tadi saya lihat ini mata melotot semua nih Bu. Nggak ada yang lihat kemana-mana ini. Luar biasa nih, saya jarang loh. Biasanya ngelihat itu udah ada yang tidur ya saudara ya. Ada yang udah gak fokus. Ini berarti jemaat di sini sangat suka kepada segala perintah firman Tuhan. Haleluya. Dan janji Tuhan, orang yang sangat suka ini kabar-kabar tadi banyak di sekeliling kita. Ditambah nih kabar yang didengar apa? Aduh sudah habislah di kau. Umurmu gak bisa tambah muda kan? Pernah saya mau diundang di Kalimantan. Ini berita ini sampai sekarang perih sekali buat saya waktu itu ya. Ayo Bu, pelayanan tempat, masih manggil nama. Julita bisa pelayanan di tempat kami. Oke Pak, tapi saya minta 2 tiket sama pendamping saya ya Pak. Oke, nanti 5 menit lagi saya telepon. Untuk e-tiketnya, kodenya. 5 menit, gak sampai 5 menit dia telepon. Tapi bukan mau ngasih e-tiket, dia tanya umurnya berapa. Loh, kaget saya saudara. Kok tiba-tiba nanya umur? Mungkin ada orang yang ngomong, hati-hati loh. Tanya dulu, dengar-dengar dia udah tua gitu kan kali saudara ya. Jadi waktu itu umurku 42 Bapak Ibu. Saya mau bilang 24 plus.
Kan saya nggak bohong Bu, kan plus kayak di bank itu kan. Plus di bawah kecil-kecil. Ada plus di bawahnya saudara. Artinya plus-plusnya 18 tahun maksudnya Ibu ya. Tapi saya ngeri juga. Nanti dia bayangkan saya umur 24 bertemu dengan seorang yang umur 42 tahun saudara. Kaget kan saudara. Jadi saya bilang, oh iya Pak umur saya 42 tahun. Terima kasih. Gak jadi ngundang. Itu kan kata-kata yang saya dengar kan saudara. Janji Tuhan bohong. Itu mulai kan? Dulu kau dipakai umur 23 tahun. Lihat kamu sekarang umur 42 nih. Mana itu janji Tuhan? Kapalmu mau tenggelam. Itu yang saya dengarkan. Tapi puji Tuhan. Tuhan selalu mau memperdengarkan firman-Nya supaya kita penuh pengharapan. Saudara waktu saya jadi artis rohani itu susah banget buat saya saudara. Tadi umur 42 kan karena saya umur 40 punya album kan saudara. Bahkan pernah di sebuah lembaga pemasyarakatan mengundang saudara. Saya udah bilang, dengan pahit-pahit di depan, Pak mohon maaf saya sudah tua Pak. Sampai gitu loh ngomongnya, mau diundang, mohon maaf Pak saya sudah tua. Artinya mungkin saya udah gak cocok buat kesaksian pujian di Natal. Gak apa-apa Bu. Bingung juga saya saudara. Rupanya belakang saya baru tahu. Rupanya beliau tuh dengar dari orang lain kalau ibu ini artis rohani yang diundang gak pakai harus budget sekian. Dia tuh terima persembahan kasih gak pernah nanya. Jadi rupanya alasannya itu modusnya saudara. Terus saya bilang gini, satu lagi persyaratannya Pak, ada artis rohani lain gak khususnya idol. Karena kalau ada idol terus terang aku ke laut saudara. Bukan tenggelam karena dipanggil Tuhan Yesus, ditenggelamkan orang saudara. Enggak ada Bu, cuman ibu aja. Ya, paling enggak kan enggak ada yang lain bisa dibandingkan. Kalau ada idol ya sudah lah, jelas lah saudara ya. Dari popularitas dan segala jauh lah ya. Enggak ada katanya. Saya datang kan, suami saya tunggu di depan. Terus enggak boleh masuk karena dia bukan diundang. Di depan tuh disita semua alat, ini semua disita di depan kantor posko kan. Enggak boleh ada HP, apapun enggak boleh ada. Masuk ke dalam. Jadi saya pikir karena lembaga binaan, kan orangnya kan sedang mungkin terkesesakan. Jadi saya biasanya kalau saya diundang artis saudara, bergaya saya saudara, segala supaya dengan usia saya ini jangan kau intimidasi aku ya, gitu kan saudara. Jadi saya datang sederhana sekali saya datang saudara. Maksudnya saya ikut merasakan penderitaan, kan gitu saudara ya. Dan kemudian begitu sampai, itu kan binaan pria. Saya nunggu di depan pintu ini nggak tahu karena kan dulu by phone. Sekarang handphone saya kan udah disita. Yang mana yang ngundang nggak tahu saya. Berdiri saya di situ saudara. Dan kemudian masuklah rombongan dari lembaga wanita. Mereka saudara, mohon maaf saudara, cantik-cantik, pakai bulu mata palsu kayak Syahrini, Krisdayanti, rambutnya kayak baru ke salon. Aku saudara dengan yang sederhana saudara, bukan kayak artisnya lagi saudara. Padahal kan haruslah paling enggak, janganlah kalau sudah ditindas orang terus kita makin, istilah orang Medan lepe-lepe gitu loh saudara ya. Jadi waduh saya tuh udah tertekan saudara, tapi saya lihat kan. Begitu saya lihat buku acara kaget saya saudara ada idol. Tapi dia belakangan aman lah kan pokoknya saya nyanyi dulu saudara. Saya udah janji jam 12 saya harus tinggalkan tempat itu ya Pak. Suami saya kan nunggu di luar jam 12 kami habis itu ada acara pelayanan lagi saudara. Saudara ibu ketua panitia begitu melihat ada idol dia berpihak kepada idol ini saudara. Saya bahkan tidak diajak ngomong. Kemudian idolnya duluan nyanyi. Saya bilang, Bu, saya duluan. Saya habis ini ada pelayanan, enggak direken. Aduh, saudara. Dan waktu idol tuh wah, semua orang wah, ha. Kepalanya yang di situ juga, wah, videoin, saudara. Saya, tahu nggak saudara, begitu saya sudah kesaksian pujian bunyi bel. Ternyata semua mereka harus masuk lagi ruangan, diabsen lagi mereka saudara. Ini kan Natal kayak bebas gitu kan. Jangan-jangan nanti sudah ada yang lari nih saudara. Diabsen. Bayangkan saya telat berapa detik, udah gak ada orang kalau saya telat diundang ke depan. Udah gak ada orang di depan saya saudara. Waduh saya by the bell saya saudara. Waduh itu tekannya luar biasa. Waktu saya kesaksian pujian, bapak yang tadi semangat sekali memvideokan idol, sudah tertidur. Dan sebelumnya itu ada orang, waktu ada kesaksian pujian vokal grup, ada orang, ini saudara sekampung saya lah ini saudara. Dia teriak-teriak sama orang kesaksian pujian dari warga binaan kan kesaksian pujian vokal grup. Turun kau, munafik kau. Gitu-gitu saudara sampai dia diseret keluar dari ruangan itu. Aduh Tuhan suasananya mencekam. Tuhan kalau aku nanti kesaksian pujian janganlah dia keluar.
Aku tak sanggup melihat wajahnya. Takutnya dia teriak, turun kau, udah tua kau, udah tua. Aduh saudara, saya tertekan asli, kena mental saya saudara. Begitu saya mau kesaksian pujian, saya lihat dia ada di sudut itu. Waduh, saya gak berani lihat ke sana saudara. Udah keluar dia saudara. Aduh Tuhan, saya hanya nyanyi Bapak. Waktu saya kesaksian tentang Bapak yang kekal, gak ada yang dengerin. Gak ada yang dengar, berisik ruangan itu saudara. Tapi kalau suamiku tuh bilang, kau itu ya mukamu itu muka tembok. Kalau aku sudah kutinggalkan tempat itu. Gak sanggup aku. Kenapa? Karena aku dengar telinga. Aku nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tembok keangkuhan manusia, tembok yang dibangun, tembok kepopuleran, tembok usia. Semua itu tembok tinggi bagiku Tuhan. Aku gak kuat. Tapi firman-Nya diperdengarkan. Ada 2 kali di Alkitab tertulis, Daud yang tulis. Bersama aku kau akan lompat tembok. Hanya dengar itu saudara. Puji Tuhan waktu saya nyanyi lagu Bapak yang kekal, ternyata itu lagu kesayangan warga binaan. Akhirnya mereka berhenti dari ribut. Terus mereka ikut nyanyi bersama, tapi hatiku pedih. Hatiku pedih saudara. Tapi kembali lagi ingat itu. Tuhan bilang, bersama aku engkau akan lompat tembok. Itu beri kekuatan sama saya. Partner saya, temboknya masih ada sampai sekarang. Masih saudara, tapi bersama Tuhan kau akan jadi pemenang. Yang terakhir jaga, tepuk tangan Tuhan Yesus. Jaga hati. Yunus 2 sudah tenggelam. Sudah di dasar laut, sudah di perut ikan. Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara simak. Dia mengucap syukur sesudah dimuntahkan ikan atau waktu dia nggak tahu nasibnya seperti apa di dalam perut ikan. Sebelum. Sudah selesai persoalan? Belum. Bahkan mungkin dia nggak tahu, mungkin dia pikir itulah kuburnya. Tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu baik. Amin. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan akhirnya apa? Dimuntahkan ikan. Orang lain teriak-teriak, engkau tidak peduli kepada kami Tuhan. Kecewa. Saudara, bukan masalahmu yang terlalu besar, tapi ucapan syukurmu yang terlalu kecil. Ketika seseorang mengucap syukur, ucapan syukur itu seperti burung raja wali yang mengangkat kita naik tinggi. Karena ketika orang mengucap syukur, Tuhan bertata di atas pujian. Amin. Kalau Tuhan bertata itu bukan di tempat rendah saudara. Kita memang di bumi, tapi Tuhan bilang ketika aku bertata di atas puji-pujian, dia bertata di tempat tinggi. Jadi artinya orang yang bersyukur itu dieskalasi. Amin. Ketika orang dieskalasi naik ke tempat tinggi, semua yang saudara lihat di bawah itu jadi kecil. Bukan berarti dia mengecil, tapi dampaknya terhadap kita tuh jadi kecil. Gak bisa mematahkan iman dan pengharapan kita. Syukur itu adalah bentuk kasih terbesar kepada Tuhan. Ucapan syukur itu iman tertinggi kata Rick Warren. Kasih tertinggi. Walaupun gak dapat apa-apa tetap mengucap syukur. Saya sempat hampir tergoda loh saudara. Pada saat orang itu gak menghargai, tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya pengusaha. Dia bilang begini, Bu boleh gak lagu yang ibu tuliskan jadi lagu jingle perusahaan saya. Jadi lagu iklan. Loh yang mana Pak? Lagu itu loh Bu, lagu ibu, masterpiece-nya ibu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Kan harusnya ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Katanya mau jadi lagu jingle Bu Rahel. Loh gimana jadinya? Katakan nama perusahaannya Maju Jaya. Bukan nama sebenarnya, jangan di Google. Nggak ada saudara ya. Jadi dia mau bikin jadi jingle. Karena kata saya sangat diberkati oleh lagu ibu. Saudara bayangkan kalau lagu saya jadi lagu jingle. Persembahannya gede nggak? Bukan persembahan kasih lagi namanya, bisnis ini. Udah tergoda saya Bu Rahel. Tapi saya bayangkan nanti lagunya jadi gini. Ku percaya maju jaya. Semakin maju jaya. Maju jaya. Semakin maju jaya, maju jaya, maju jaya, maju jaya. Kan gitu saudara kalau jadi iklan. Pasang di radio, taruh di TV, kan gitu saudara. Ujungnya tuh kan gitu kan saudara. Terus saya bilang, ih jangan-jangan nanti kalau udah jadi lagu merasuklah ke seluruh warga Indonesia. Jadi nanti saudara mau diajak Ibu Rahel berdoa,
Awalnya benar, hatiku rindu, udah gitu kan. Pas sampai ku berdoa, karena seringnya dengar iklan, tiba-tiba lagunya berubah. Ku percaya maju jaya, semakin maju jaya, maju jaya. Semakin maju jaya, langsung serentak, maju jaya, maju jaya, maju jaya gitu saudara. Wah kacau nih saudara. Saya bilang enggak Pak, bersyukur masa Covid lagu ini kembali diangkat. Sudah lebih 30 tahun loh saudara umurnya, masih dinyanyikan. Ada lagi pencobaan satu lagi, lagu ibunya satu lagi, ini pengurus yang lain. Loh yang mana lagi Pak? Saya pikir saya enggak akan dicobain lagi, dicobain lagi. Lagu Bapak yang kekal, kan harusnya Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ini perusahaan online. Jadi dia mau ambil, dia terkesan dengan kata-kata itu, kau selalu ada. Jadi dia mau ambil singkat saja, kau selalu ada. Online shop gitu loh saudara. Kan online shop selalu ada di mana-mana saudara. Di mana mau wherever you are ya. Whenever kau bisa kan. Jadi mau dipakai saudara. Puji Tuhan, mata lihat Tuhan. Telinga dengar Tuhan ya. Hati jaga, bersyukur saja. Tuhan tapi aku terpuruk. Enggak apa-apa, sekarang saya bersaksi saudara. Benar takdirnya pemenang. Tadi umur 42 udah ditolak karena aku tua kan. Barusan bulan Juli aku ulang tahun, 58 tahun. Tambah sepi jadwalnya, tambah padat merayap. Hampir setak saudara. Kok bisa? Nggak tahu, itu Tuhan. Selama kita lihat Tuhan, dia bilang takdirmu pemenang, lama pun menunggu terjadi. Haleluya. Tadi soalnya di kebaktian 1 udah nangis-nangis kita, kebaktian kedua harus ketawa-ketawa sedikit ya Bu ya. Suatu ketika saya diundang di sebuah pelayanan. Saya bersaksi tentang Tuhan 20 tahun loh saudara saya nunggu. Jadi kalau sini ada yang umurnya 17 tahun, boleh angkat tangannya? Berarti aku menunggu lebih lama dari umurmu gitu ya. 20 tahun gak lihat apa-apa itu gak mudah. Kemudian saya saksi Tuhanku masih sanggup menggenapi janjinya. Ada seorang bapak di kota itu sudah terpuruk 8 tahun bangkrut. Gak bisa bangkit. Dia udah kesesakan, dia bilang sama gembalanya, Pak, habis ini saya mau konseling, udah gak tahan. Kemudian Bapak Gembalanya bilang sama saya, Bu mohon maaf nanti makan malam gak bersama saya. Ada jemaat yang sudah kesesakan. Tapi begitu makan malam kok beliau ada gembalanya. Lo gak jadi Pak konselingnya? Gak jadi Bu. Orang itu bilang, itu ibu yang di depan tadi bilang 20 tahun nunggu, aku lihat fisiknya kecil. Wanita, seberapa besar kekuatannya? 20 tahun, Tuhannya masih sanggup. Aku masih 8 tahun, sudah mau menyerah. Dibangkitkan. Ternyata 20 tahun nunggu itu ada maksudnya, amin. Jadi waktu aku udah tua, saudara umur 48 diundang di ibadah lansia. Opa, oma, jangan menyerah. My life begin at 40. Opa umur berapa? 70. Opa Kaleb 85, lebih tua tapi kuat. Dalam Tuhan kita kuat. Opa jadi kuat. Padahal tadi nyanyi temponya 60. Lambat sekali. Meskipun musuh di depanku. Kan gitu kan opa oma kan. Semangat. Pulangnya bilang sama ketua panitia, undang lagi dong itu Ibu Julita Manik. Kalau dia tidak mau bilang jangan sombong, 2 tahun lagi welcome to the club. 50 tahun golden age. Maksudnya udah sama lah sama opa oma gitu kan saudara. Saudara tahu gak? Saya pelayanan, saya nggak nyombong saudara, ini Tuhan ya, bukan saya. Laguku nggak ada yang baru, jadul semuanya. Tapi nggak jadi alasan buat Tuhan tidak bisa melengkapi janjinya. Saudara kalau mau cek, kalau bilang, Bu ada jadwal nggak? Kalau sekarang mau minta jadwal tahun ini saudara nggak bakal dapet. Harus tahun sebelumnya. Karena apa saudara? Karena padat. Padahal dulu aku umur 42 tahun sudah ditolak. 58 tahun makin tua makin jadi. Tua-tua keladi nih saudara. Kemudian marketplace. Saya kan gak pernah proper walaupun saya lulusan ITB saudara. Gak pernah proper kerja di marketplace. Undangannya marketplace mengalir. Tadi saya bilang owner perusahaan properti besar saudara. Diberkati kasih lagi cabang yang lain, kasih lagi cabang yang lain. Apa yang mau saya ajarkan? Secara ekonomi enggak ada. Tapi satu yang bisa aku ajarkan.
seperti apapun keadaanmu, kau punya Tuhan yang bisa mengangkat engkau. Amin. Anak muda, dulu saya masih sering anak muda, sekarang saya batasin. Kalau enggak saya enggak bisa ada lagi di gereja saya, nanti saya dianggap tamu kalau datang saudara. Anak muda, dulu kalau saya datang ke anak muda Bu Rahel, saya pakai jaket kulit, studs, paku-paku, celana kulit, boots. Ngomong, Tuhan masih sanggup mimpi setinggi langit karena Allahmu lebih tinggi dari langit. Saya bilang gitu saudara, aku yang sudah umur segini, Tuhan bisa menggenapi janjinya. Pada waktu ku datang pakai masker, mereka panggil aku ibu. Ketika aku buka masker, dia panggil aku tante. Begitu selesai firman Tuhan, mereka panggil aku Cece. Saya bilang, gak usah lagi itu. Enggak saya juga ingin seperti Cece. Dulu sering gitu saudara. Jadi saya bilang, Tuhan aku malu sekali kalau dipanggil. Bayangkan aku nunggunya lama sekali Tuhan. Dari awal ketika aku bernyanyi di depan orang bersalaman. Orang Batak kan, aku namborumu ya. Gitu kan, kalau nyalam saya, kau, aku namborumu ya. Waktu berlalu tidak ada terjadi terobosan. Sampai ada orang lain menyalam, dia panggil saya, namboru. Kata sama saya saudara, udah berubah dari dulu aku panggil orang tante. Sekarang panggil aku tante kan, namboru. Sampai suatu ketika datang lagi pelayanan. Orang berfoto, dia bilang sama dia, ini ayo foto sama opung. Selama itu saudara nunggu, tapi Tuhanku tidak ditentukan oleh apapun. Amin. Hari ini siapa yang punya masalah? Bangkrutmu ilusi, kegagalanmu ilusi. Amin. Jangan ambil tindakan bunuh diri. Jangan ambil tindakan yang sesat, karena takdirmu adalah pemenang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan penghibungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami akan naik terbang dengan kepak sayapmu Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan. Bagiku pertolonganku ada di tempat maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tidak ada nama yang lebih tinggi dari itu. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi-tinggi badai hidupku, tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan selamanya bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku mau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang mau ku nantikan, kau ku Kemuliaan sekali lagi buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Saudara diberkati hari ini.
Ada yang bimbang dan ragu waktu datang ke sini? Tidak. Waktu mau pulang ada yang bimbang ragu? Nggak. Kalau ada keterlaluan kampanye, ya, bertobat hari ini karena ada jaminan daripada Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang tidak pernah diragukan. Beri kemuliaan sekali buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita akan arahkan tangan kepada hambanya Ibu Julie Temanik yang sudah memberkati kita semua di tempat ini. Tuhan berkati kembali setiap langkahnya, setiap pelayanannya, keluarga, suami dan keluarganya ya Tuhan, bekerja di dalam ladang Tuhan, gereja Tuhan yang sedang dikembalakannya. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini, dan Tuhan memberikan semua yang dibutuhkannya karena Tuhan Yesus sangat baik dan amat baik. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesempurnaan daripada Tuhan saja turun atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sekali lagi bersyukur, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab siang ini, sebab siang ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Sedang baik atau sedang tidak baik, bersyukur selalu, dan Tuhan akan segera bukakan jalan-jalan yang baru bagimu. Karena engkau percaya kepadanya, dan Tuhan tidak pernah mempermalukan siapapun. Anak-anaknya yang percaya dan setia kepadanya. Oleh karena itu katakan kepada Tuhan, aku percaya ada jalan daripada Tuhan, ada pemulihan daripada Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan yang boleh turun pada hari ini. Dan marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan hati yang terbuka untuk berkat Tuhan pada siang ini, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih-Nya, anugerah-Nya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia dan bersyukur kepadanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkat. Ibadah kita telah selesai Bapak Ibu Saudara, silakan bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.